Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkian dengan NIM 6670240003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 5 jurnal yang telah saya baca pada minggu ini sebagai bentuk tugas mata kuliah politik lokal. Kelima jurnal ini akan membahas secara umum terkait tentang dinasti politik, klientelisme, dan politik kekerabatan dalam demokrasi lokal. Untuk jurnal pertama yang saya baca adalah Political Dynasty yang ditulis oleh Dalbo dan Schinder, di mana uh, jurnal ini tuh membahas bagaimana dinasti politik itu dapat muncul dan bertahan dalam sistem demokrasi. Di penelitian ini tuh menunjukkan bahwa demokrasi itu memang membuka kesempatan politik bagi semua orang. Tetapi ternyata di dalam praktiknya tidak semua orang tuh memiliki akses yang sama. Keluarga yang sudah lebih dulu memiliki jabatan politik biasanya memiliki keuntungan lebih besar seperti nama keluarga yang sudah dikenal, jaringan partai, pengalaman politik, dan akses terhadap sumber daya. Nah, temuan penting dari jurnal ini adalah semakin lama seorang menjabat, semakin besar peluang keluarganya untuk ikut masuk ke dalam dunia politik. Jadi kekuasaan yang dimiliki seseorang itu dapat menjadi modal politik bagi anggota keluarganya. Lalu yang jurnal kedua yang saya baca adalah The Political Economy of Clientelism yang ditulis oleh Ward Berenschot, di mana jurnal ini itu membahas terkait klientelisme dalam demokrasi lokal di Indonesia. Klientelisme itu kan dapat dipahami sebagai hubungan politik yang didasarkan pada pertukaran keuntungan seperti uang bantuan sosial, pekerjaan, proyek pemerintahan, atau perizinan untuk memperoleh dukungan politik. Nah, Berenschot di sini tuh menjelaskan bahwa klientelisme itu tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, di mana menurutnya klientelisme juga itu kuat ketika ekonomi lokal bergantung pada negara, proyek pemerintahan, dan elit politik tertentu. Jadi ketika masyarakat sipil lemah, media lokal tidak bebas, dan sumber daya dikuasai oleh elit, maka praktik klientelisme ini semakin mudah untuk berkembang. Jurnal ini tuh cukup relevan menunjukkan bahwa kekuasaan lokal itu tidak hanya dipertahankan melalui nama keluarga, tetapi juga ternyata melalui patronase, jaringan elit, dan akses terhadap sumber daya politik. Lalu yang jurnal ketiga yang saya baca itu berjudul Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia 2019 Election yang ditulis oleh Wardani dan Subekti, di mana jurnal ketiga ini berjudul Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia 2019 Election, di mana jurnal ini tuh membahas hubungan antara dinasti politik dan keterpilihan perempuan dalam pemilu DPR RI tahun 2019. Jadi di sini Wardani dan Subeki itu menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di DPR itu memang meningkat, namun peningkatan tersebut itu perlu dilihat secara kritis karena ternyata banyak sekali perempuan yang terpilih ternyata itu berasal dari keluarga yang memang sudah memiliki latar belakang tertentu. Ternyata dari 120 perempuan yang terpilih dilihat deh, ternyata 53 orangnya itu memiliki hubungan keluarga dengan pejabat politik, kepala daerah, anggota DPR, atau elit partai. Dan tentunya hal ini tuh menunjukkan bahwa perempuan itu seringkali lebih mudah masuk ke parlemen jika memang memiliki modal keluarga, jaringan elit lokal, popularitas, dan juga dukungan partai. Dengan kata lain, keterwakilan tuh memang bertambah tetapi akses politiknya masih banyak dipengaruhi oleh dinasti politik. Lalu untuk jurnal keempat yang saya baca adalah Dinasti Politik pada Pemerintahan di tingkat lokal oleh Adelia Fitri. Nah, jurnal ini tuh membahas fenomena dinasti politik dalam pemerintahan lokal khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Fitri di sini tuh menjelaskan bahwa demokrasi itu seharusnya menjadi ruang bagi pemimpin yang memiliki kapasitas dan legitimasi publik. Namun ternyata dalam praktik politik lokal, jabatan politik itu seringkali tidak hanya diperebutkan secara terbuka, namun juga diperluas melalui keluarga, kerabat, dan jaringan elit lokal. Dan dinasti politik itu muncul ketika elit lokal menempatkan pasangan, anak, atau kerabatnya dalam posisi politik. Dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa persaingan politik itu menjadi tidak seimbang. Karena keluarga elit biasanya sudah memiliki modal kampanye, popularitas, dan pengalaman serta jaringan yang lebih kuat dibandingkan kandidat lainnya.
Nah, lalu untuk jurnal kelima yang saya baca adalah Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi Dinasti Politik di Era Lokal, di mana jurnal itu membahas konsep familisme dan politik dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perbedaan antara political family dan political dynasty, di mana political family berarti salah satu anggota keluarga yang terlibat debatan politik, sementara political dynasty ketika kekuasaan diwariskan dan dipertahankan secara berkelanjutan dalam keluarga. Di sini dijelaskan bahwa familisme itu sebagai budaya politik yang menjadikan keluarga sebagai dasar utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam praktiknya di sini keluarga digunakan untuk menjaga pengaruh, memperluas kekuasaan dan memastikan kontrol politik terhadap benda berada dalam lingkaran elit. Nah, demikian pemaparan 5 jurnal yang telah saya baca pada minggu ini. Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa politik kekerabatan dan dinasti politik masih menjadi fenomena yang cukup penting dalam demokrasi lokal, di mana kekuasaan itu tidak hanya dipertahankan melalui jaringan politik formal, tapi juga melalui keluarga, jaringan elit, popularitas, dan akses terhadap sumber daya. Melalui tugas ini, saya menjadi lebih memahami bahwa ternyata demokrasi lokal itu tidak selalu berjalan ideal, di mana di satu sisi demokrasi membuka ruang kompetisi politik, tapi selain ruang tersebut masih dikuasai oleh keluarga politik dan elit tertentu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.